Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan kali ini saya pengen mereview ya pengalaman saya selama kurang lebih 2 minggu memakai salah satu produk dari Kangki, yaitu eh, One Piece X Thailalat X Kangki. Jadi kalau teman-teman belum tahu, eh, One Piece itu kan lagi kolaborasi dengan Tai Lalat ya. Jadi mereka mengembangkan berbagai macam produk. Kemudian dari Tai Lalat ini kolaborasi lagi dengan yang lain. Mereka bikin sepatu sama kangki, kemudian mereka ada bikin baju, kaos, jaket, sweater itu sama 3 second. Lalu juga ada versi spring bed gitu ya, bantal dan sebagainya. Nah, banyak lah intinya. Jadi sama, oh iya, yang makanan juga kalau teman-teman main ke minimarket itu kan ada di Kuaci ya, Kuaci Rebo, Kuaci Rebo. Nah itu ada yang kemasannya itu versi One Piece. Dan yang lagi berjalan juga sekarang, One Piece-nya ini lagi kolaborasi dengan Motor Beat gitu. Jadi kayaknya sih nanti bakal ada sekitar 5 macam desain. Dari yang udah keluar itu 2, Luffy sama Zoro. Kayaknya nanti bakal lanjut Sanji, Usopp sama Nami seperti itu. Nah, jadi di sini saya pengen mereview pengalaman saya make sepatu One Piece. Oke, sebelum kita ke sepatunya, izinkan saya untuk mengenalkan dulu dari si kotaknya ya. Jadi salah satu yang spesial dari Kangki X One Piece X Tai Lalat ini adalah desain kotaknya. Jadi kalau teman-teman mesen desain lain, ini nanti gambar depannya beda-beda. Untuk Kangki One Piece ini, mereka itu ada 6 macam desain. Jadi kita nanti ada desain 3 karakter utama, 4 sih sebetulnya, 4. Yang pertama ada Luffy, kemudian ada Zoro, dan ada Sanji. Lalu kita ada Tausan Sunny dan juga ada Ben. Nah ini kelihatan di sini ya. Tapi kalau di produk ini yang keluar pertama kali itu kalau nggak salah tahun kemarin sekitar bulan Oktober atau November. Nah ini baru 5 desain yang dikeluarkan. Dan baru-baru ini itu ada desain ke-6 yang sudah dikasih tahu. Jadi insya Allah yang ke-6 itu nanti katanya adalah desain dari Chopper. Woi. Jadi teman-teman yang nanti tertarik, kalian boleh untuk siapin ya budgetnya dari sekarang untuk dapetin sepatu Chopper. Karena warnanya tuh pink dan iya bentuknya lucu sih. Nanti kita akan bahas beberapa keunikan dari sepatu Kangki ini. Sekarang kita bahas dulu untuk dari kotaknya ya. Jadi yang pertama di sini logo Zoro. Jujur aja saya pilih Zoro karena logo ini. Kalau yang lain ya, logo Luffy kan udah terlalu mainstream. Logo Sanji saya nggak terlalu suka sama desain Kuki. Tosan Sunny sebetulnya warnanya terlalu mencolok dan kurang cocok sama saya. Dan yang paling cocok sama saya itu ya yang hitam gitu, yang gelap. Sebetulnya bisa di Sanji tapi saya nggak suka kotaknya, makanya akhirnya saya pilih Zoro. Apalagi di sini, wah ini apa namanya, gambar bendera Zoro ini epic banget sih, makanya saya suka banget. Karena di sini kita ngelihat ada siluet dari si Zoronya ya, biasa pakai apa itu teh, penutup kepalanya. Kemudian sekarang Zoro kan udah bolong ya matanya satu, bukan bolong sih, maksudnya udah luka gitu ya. Kemudian ada 3 pedang di sini, dan di belakang ya ala-ala Jepang-Jepangan kita punya ada ombak-ombakan. Lalu di sini ada logo One Piece. Kemudian di sini ada tagline-nya ya, Sailing Together. Ini buatan dari Tai Lalatnya. Karena ada ceritanya tuh, si Ben ketemu Luffy dan kawan-kawan, terus mereka berkelana bersama seperti itu. Mereka naik kapal bersama-sama, makanya Sailing Together. Lalu ada Tai Lalat, dan di atasnya di sini ada 6 desain to collect gitu. Nah, makanya dari awal juga udah dikasih tahu ada 6 desain, tapi desain ke-6 itu baru keluar sekarang.
Lalu di samping di sini ada Made in Indonesia. Lalu di sini ada identitas dari sepatunya. Jadi sepatunya ini ngambil desain dari Story Kagayaku. Kalau teman-teman lihat ya, jadi si Kangki ini memang nama-nama jenis sepatunya atau artikel sepatunya ini namanya itu banyak dari Jepang. Story Michi, Story Kaze, Story Mizu gitu. Dan ini ada Kagayaku. Nah, jadi kalau ada yang versi sebelumnya itu model Kagayaku yang normal, tapi kalau yang di collab ini bentuknya lebih spesial gitu karena ada banyak pernak-pernik yang itu ala One Piece banget. Lalu kita lihat di sini diproduksi oleh PT Dwi Ivan Panjaya Surabaya, kaki klasik. Kemudian jenisnya kaki X One Piece Zoro, warnanya itu green atau brown dan ukurannya ini saya ngambil yang di ukuran 42. US-nya itu 9, UK-nya itu 8 dan ukurannya 27 cm. Nah, ini sebelum lanjut ya, teman-teman, catatan pertama kalau teman-teman mau pesen sepatu One Piece ini kalau bisa di upsize. Jadi kalau biasa pakai 42, kalian pesannya minimal 43 atau 44 juga nggak apa-apa mungkin ya. Karena nanti akan kerasa banget gitu. Saya akan bahas lebih lanjut nanti ya setelah ini. Lalu di sampingnya di sini ada logo Toei Animation karena dia ya apa namanya yang membawahi One Piece ya, animasi One Piece. Udah di depannya ada kangki dan ini bisa jadi tas jinjing gitu. Bawahnya polos aja seperti itu. Makanya ini kotaknya jangan sampai hilang sih. Ini bisa jadi aset juga untuk teman-teman kalau dibawa kemana-mana seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang pertama kita punya ada kertas papernya ya. Jadi papernya ini kalau teman-teman perhatikan, nah jadi ada macam-macam dari anggota kru topi jerami. Di sini ada Usopp, ada Zoro, ada Chopper, ada Luffy. Di sini ada Ben. Kemudian di sini ada Jinbe, ada Franky, ada Sanji. Di sini ada Nami ya ini ya. Oh ya, ini Nami. Kemudian ada Robin. Ya sebetulnya semua krunya ada sih ya. Mungkin kalau kolaborasinya nanti tambah panjang, bisa jadi desain karakter yang lain juga bakal keluar. Karena yang saya lihat juga kayak di Johnson tuh, sepatu Johnson itu juga collab sama One Piece. Dan itu artikelnya semua kru topi jerami udah lengkap. Walaupun memang harganya lumayan. Kalau di Johnson itu harganya sekitar 700-800 ribu gitu. Dan desainnya menurut saya sih kurang rame ya. Tapi kalau teman-teman suka yang simple, ya boleh coba lihat-lihat lah sepatu Johnson seperti apa. Kemudian kita di sini akan mendapatkan ini ada apa istilahnya ya, buat nyimpen sepatunya, gitu. Nah, apa namanya? Di sini kalau teman-teman lihat di belakang, nah ini ada tulisan One Piece X Tai Lalat dan ada kangkinya juga seperti itu. Ini kalau teman-teman mau bawa kemana-mana juga bisa pakai ini. Seperti itu ya. Lalu kita juga dapat ada ini, kayaknya ini semacam dudukan teh gitu bukan sih, dudukan cangkir. Tapi nggak tahu juga ya ini atau cuma emblem logo aja gitu. Ya saya juga kayaknya nggak bakal kepikiran pakai ini untuk jadi wadah cangkir sih. Ya di sini kayaknya sih karena saya mesen Zoro makanya di sini ada gambar Zoronya. Mungkin kalau saya pesan yang lain gambarnya mungkin beda kali ya. Jadi di sini ada si Ben, ini karakter dari Tai Lalatnya, dan juga ada Zoro. Kemudian ada tulisan One Piece Tai Lalat di belakangnya. Thank you for sailing together with us, seperti itu. Dan ada logo One Piece dan Kangki. Selain itu kita juga akan mendapatkan ada satu extra laces ya. Jadi ada satu tambahan dari si talinya. Jadi tali aslinya itu warna hitam, tapi ini ada tambah juga warna hijau ya. Warnanya Zoro. Mungkin kalau karakter lain juga warnanya beda-beda, tergantung sama karakter masing-masing seperti itu. Nah, jadi dari kotaknya
seperti itu saja ya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana si sepatunya. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke, nah ini dia pairingnya ya. Kita ambil salah satu dulu untuk dilihat detailnya. Oke, jadi teman-teman lihat untuk story Kagayaku, dan khususnya sebetulnya untuk sepatu Kanki, mereka selalu punya ada siluet K menggambarkan Kanki. Jadi kalau teman-teman lagi jalan ya dan melihat ada huruf K kayak gini, berarti itu adalah produk keluaran Kanki. Nah, kemudian untuk Zoro di sini ada beberapa layer ya, sesuai warnanya Zoro. Zoro itu kan ya si Marimo ya, identik sama ijo-ijo lumut. Makanya ini sebetulnya rada dominan sama hijau. Kemudian ada beberapa hitam, karena kan ya penutup mata Zoronya hitam. Kemudian pedang-pedangnya juga hitam gitu. Jadi ini ada selingan warna hitamnya juga. Kemudian di sini juga ada coklat-coklat merah gini. Ada yang nggak kira-kira ini warna apa? Kayaknya sih bajunya Zoro itu bukan sih yang versi setelah time skip. Ya mungkin itu juga ya, ngambilnya dari sana. Kemudian ini lidahnya warnanya merah menyala. Di belakangnya di sini ada logo Kanki, dan juga di sini ada logo si Zoronya. Di belakangnya di sini, nah ini ada logonya lagi. Makanya ini keren banget dan bikin saya suka banget sama sepatu ini. Karena ya ini apa namanya, detail Zoronya itu banyak. Jadi orang juga akan ngeh, wah ini sepatunya spesial sekali. Lalu kalau teman-teman lihat di depannya di sini, nah untuk setiap sepatu itu pasti ada semacam 3 logo icon tambahan yang bisa jadi aksesoris gitu ya di sepatu kalian. Untuk Zoro itu aksesorisnya ada 3, ada onigiri, karena ya ini berkaitan sama masa lalu Zoro. Pertama kali itu kan Luffy ketemu Zoro itu yang Zoronya hampir mati. Udah sekarat, akhirnya kan dikasih onigiri. Lalu ada jurusnya Zoro juga, pembasmi iblis onigiri. Nah, tapi kayaknya lebih prefer ke yang pertama ya. Kemudian di sini ada pedang. Ya, jelas karena Zoro adalah pendekar pedang. Sayangnya nggak 3 sih pedangnya ya. Ini cuma 1 aja yang dikasih. Kemudian ada 1 lagi, ada logo dari Zoronya sendiri. Jadi kalau teman-teman bandingkan sama yang lain, memang di tiap karakter itu punya ciri khas yang beda-beda. Kayak Luffy itu ada si buah gomu-gomunya sama daging. Di Sanji itu ada kayak penutup piring gitu ya. Dan ya macam-macam gitu. Jadi tiap karakter ininya beda-beda. Artinya kalau teman-teman pilih sepatu yang lain, nanti aksesorisnya juga akan berubah seperti itu. Lalu udah sih, detailnya itu aja, sama mungkin di dalamnya ya. Nah kalau teman-teman lihat di dalamnya, jadi si dalamnya ini dia ada printan juga dari One Piece X Tai Lalat gitu, Selling Together. Udah, sisanya di sini ada nomor sepatunya seperti itu. Dan apa kalau teman-teman mau lihat, nah bawahnya seperti ini ya, gitu ya. Untuk reviewnya sendiri, jadi selama pemakaian saya untuk 2 minggu terakhir, saya pakai ini kan untuk ngajar. Dan namanya ngajar itu kan sebetulnya lebih banyak berdiri ya, diem gitu. Kalau dari beberapa review yang saya baca, katanya sepatu ini itu agak kurang cocok untuk dipakai berdiri lama. Jadi ada yang mereview ketika katanya orangnya itu pakai untuk apa, nonton konser gitu. Nah itu kan nonton konser artinya berdiri diem lama gitu kan, bisa 3-4 jam, dan itu katanya capek. Memang itu juga yang saya rasakan ketika mengajar lagi diem depan papan tulis. Itu kurang enak gitu untuk dipakai berdiri lama. Mungkin memang sepatu ini masuknya lebih ke walking shoes gitu, jadi sepatu yang dipakai untuk jalan, bukan untuk berdiri. Karena kalau berdiri yang saya dengar sih itu lebih ke sepatu yang punya stabilitas seperti itu. Nah lalu yang kedua, saya ngerasain si sepatunya ini banyak yang menyarankan untuk upsize gitu.
Nah, setelah saya cobain, mungkin ya itu pengaruh yang pertama karena dalamnya gitu. Jadi dalamnya ini itu kan agak tebel. Makanya kalau kita pakai ukuran yang biasa itu akan ngepas. Walaupun memang kebantu sedikit ya sama si ininya. Sebutannya apa ini ya? Lidah ya. Nah, lidah sepatunya ini dia tipis ya. Jadi di atas itu tipis. Makanya kalau teman-teman mau slip on itu enak banget sebetulnya. Jadi ini bisa banget untuk dipakai langsung tanpa lepas pasang si tali sepatunya. Nah, cuma ya catatannya dari pemakaian yang saya rasakan selama 2 minggu terakhir, kalau misalkan teman-teman ukurannya ngepas banget, itu jadinya rada sakit gitu ketika kalian tambahin sama kaos kaki. Jadi kan biasanya saya pakai sepatu itu yang ininya agak tipis ya. Jadi ukuran 41 itu cukup gitu pakai kaos kaki. Makanya saya pikir kayaknya 42 aja cukup nih. Tapi setelah saya cobain ternyata tanpa pakai kaos kaki itu ngepas banget di 42. Jadi kalau saya mau pakai kaos kaki dan lebih nyaman itu saya mesen sepatu kaki itu harus di 43 gitu. Nah, masalahnya adalah ketika yang 42 ini saya cobain pakai kaos kaki itu rasanya jadi rada sakit gitu, lebih cepat sakit mungkin tepatnya ya. Sementara saya seminggu terakhir ini nyobain pakai sepatu ini tanpa kaos kaki, rasanya justru lebih nyaman gitu, lebih enak. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau yang udah kepaksa beli dan ukurannya nggak cocok atau ngepas, ya mungkin solusi simpelnya adalah jangan pakai kaos kaki gitu. Nah, dalamnya gimana? Ya sebetulnya dari segi sirkulasi udaranya memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lancar ya. Jadi memang agak sedikit panas untuk dalamnya, tapi nggak bikin kaki saya sampai berkeringat gitu. Ini nggak tahu ya kalau misalkan saya pakai untuk jalan jauh di tengah terik matahari, saya belum nyobain ke sana. Tapi kalau untuk pemakaian dalam ruangan, kemudian tadi berdiri, duduk, nah itu ya sebetulnya panasnya nggak terlalu kerasa sih, jadi tidak bikin sampai keringetan seperti itu ya. Jadi begitulah kurang lebih ya pengalaman saya pakai kaki ini. Overall kesimpulannya adalah dari segi bahan, dari segi desain, menurut saya ini salah satu sepatu collab yang paling niat ya, karena detailnya itu bisa kita lihat sendiri gitu. Sangat bagus dan ini sangat fleksibel untuk dipakai dalam kondisi apapun. Tapi catatannya adalah kalau misalkan kalian pakai ini untuk jalan-jalan aja boleh, tapi lebih baik jangan dipakai untuk yang aktivitas berdiri lama karena itu akan cukup pegel. Lalu ukuran harus di upsize ya, jangan yang pas-pasan. Dan untuk harga ini aslinya di 438, tapi mungkin kalau lagi promo bisa dapat lebih murah dari itu. Kalau bisa sih jangan beli di reseller sih ya, karena di reseller itu harganya wah digoreng banget waktu itu. Bisa sampai 600.000. Jadi sebisa mungkin kalau masih ada stok di Kankinya, boleh cek ya di Shopee-nya sepatu Kanki. Di sana terakhir sih masih lengkap ya, masih banyak, apalagi nanti ketika Chopper bakal rilis mungkin ada beberapa desain lain juga yang masih tersedia ukurannya. Itu saja, kalau menurut teman-teman bagaimana sepatu ini, apakah kalian tertarik untuk membelinya? Kalau ada yang baca One Piece juga, coba tulis di kolom komentar siapa karakter favorit kalian. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk kalian, dan kalau ada rekomendasi barang-barang collab lainnya boleh sarankan saya juga ya, siapa tahu saya tertarik. Itu saja, hatur nuhun dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.